Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Terjadi lagi diskon pengurangan vonis kasus korupsi di Mahkamah Agung. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan, dalam kasus korupsi ekspor benih lobster yang semula divonis 9 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Jakarta, di tingkat kasasi dikurangi hukumannya menjadi 5 tahun penjara. Salah satu alasan pengurangan hukuman adalah karena dianggap Pak Edi ini berprestasi, kinerjanya bagus selama jadi menteri. Tapi kan dia korupsi. Apakah perbuatan korupsi itu termasuk kinerja bagus? Inilah Hot Room, hukum tergantung hakim. Diskon lagi, diskon lagi. Hakim di negeri ini memang sungguh murah hati bagi koruptor. Sudah jelas-jelas bersalah, tapi kok hukumannya malah dikurangin. Yang lucunya lagi, hukuman terdakwa diperingan karena dianggap hakim berkinerja baik. Lawang ujung-ujungnya korupsi, kok dianggap berkinerja baik? Pejabat negara itu kan sosok yang diteladani masyarakat. Jadi, kalau sudah terbukti korup, hukuman yang diterima seharusnya lebih berat dari orang biasa. Dalam undang-undang sendiri kan sudah diatur bahwa hukuman bagi pejabat negara bisa ditambah 1/3 dari hukuman pidananya. Ada apa dengan hukum di Indonesia? Mengapa selalu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Pemirsa, untuk membahas topik ini sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber sebagai berikut. Bapak Gayus Lumbun, Profesor, mantan Hakim Agung, dan juga Kamar Pidana Umum dan Militer periode 2011-2018. Selamat malam Pak Gayus. Kemudian jagoan kita Bapak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Pak Situmorang. Horas lah. Berikutnya Pak Mukti Pajar Nur Dewata, Ketua Umum Komisi Yudisial RI. Selamat malam Pak. Sebelah kiri saya Bapak Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch. Malam Pak. Terakhir Bapak Hendri Satrio, pengamat politik Universitas Paramadina. Pak Gayus, boleh nggak diterangkan inti kasus dari vonis kasasi terhadap Edi Prabowo ini? Apa alasannya dari 9 tahun di-korting menjadi 5 tahun? Dan kenapa terus-terusan terjadi korting vonis korupsi di Mahkamah Agung? Ya baik, terima kasih Pak Hotman. Saya akan mengatakan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk mengurangi atau menambah hukuman dari pengadilan sebelumnya. Tetapi baik mengurangi maupun menambah haruslah mendasarkan pertimbangan yang rasional atau logis dan yuridis. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk hakim menambah atau mengurangi hukuman dari pengadilan sebelumnya. Yaitu satu, logis dan yuridis. Yes. Logis dan yuridis. Pertanyaannya, apakah dalam kasus Edi Prabowo dua prinsip itu diterapkan? Sebagai orang yang sudah keluar dari sistem, artinya tidak lagi bertugas di Mahkamah Agung, saya mengatakan bahwa putusan ini yang mengurangi demikian banyak, hampir setengah, tidak logis dan tidak yuridis. Tidak logis dan tidak yuridis. Wah, ini baru pertama kali Pak Gayus bicara seperti ini. Alasannya tidak logis apa? Ya, kalau tadi dikemukakan bahwa alasan berkelakuan baik. Kinerja baik selama menjabat menteri. Ya, kinerja baik kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Itu kewajiban bagi saya. Secara logika itu kewajiban, tidak usah mendapat reward. Ya. Tetapi kan yang terjadi
Menteri ini menerima sejumlah uang sehingga KPK mengusut, mengajukan ke pengadilan, kemudian diputus. Di tingkat pertama memang 5 tahun, di tingkat berikutnya 9 tahun. Benar. Mahkamah Agung kembali memotong. Kita bicara yang logis dan yang tidak yuridis itu kan, kalau yuridis harus ada acuan hukum untuk mengurangi atau menambah. Ini acuannya apa? Ini acuannya kalau menurut saya yang semestinya dikenakan adalah bahwa yang bersangkutan itu tidak terkait dengan hal yang meringankan untuk dikurangi. Kenapa tidak terkait? Yang bersangkutan dalam wilayah tipikor tidak pernah menjadi whistleblower. Whistleblower tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Yang lain lagi justice kolaborator. Tidak pernah juga. Mengungkapkan siapa-siapa yang terkait dalam perkara ini. Tidak pernah. Tidak pernah sehingga menguntungkan penegakan hukum atau menjadikan penegakan hukum ini betul-betul berjalan dengan lebih baik sebenarnya. Katanya Pak Edi ini berani membatalkan SK-nya Menteri Susi sehingga dia dianggap pahlawan. Tapi dengan SK ini dirubah jadi terbuka bagi dia untuk korupsi karena dia bisa ekspor. Gimana pendapatnya? Ya itu tadi saya katakan penilaian yang kalau saya bicara logis tentu kritis semestinya. Ya. Kritis itu satu kesatuan dengan rasional dan berpikir seseorang apalagi ini hakim untuk menentukan apakah dengan langkah membatalkan sebuah peraturan itu mengarah kepada hal-hal yang baik. Kan pasal yang dituduhkan maksimum 20 tahun. Menurut Bapak kira-kira pantasnya berapa tahun? Saya tidak bisa mengukur pantas, tapi ada pedoman pemidanaan yang dibuat Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Ya. Di antaranya menyebutkan apabila seorang pejabat atau penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar 100 miliar. Ke atas. 100 miliar batasnya, dihukum seumur hidup. Berapa? Seumur hidup. Seumur hidup harusnya, begitu? Nah, saya tidak mengatakan itu, tapi kira-kira dari segi pedoman begitu? Nah, dari segi pedoman ya, kalau merugikan, kan belum dihitung apakah kerugian keuangan negara ini karena perbuatan ini, di mana seorang penyelenggara negara diberi atau menerima uang. Jadi menurut Pak Gayus, vonis kasasi ini bertentangan dengan pedoman Mahkamah Agung sendiri? Sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Ya. Pak Saud Situmorang, Laiku. Bapak kan KPK dulunya. Dulu. Tapi dalam kasus ini justru jaksa KPK menuntutnya 5 tahun. Gimana Pak? Ya kalau lihat itu pasal 2 itu kan seumur hidup ya. Terus kemudian sampai 20 tahun lah. Gitu. Kalau menurut pasal 12A ya. Jadi yang pertanyaannya adalah kalau kita lihat kronologisnya apa yang dilakukan oleh bersangkutan mulai dari Mei, kan pertama dengan cabut putusan Susi dulu, Mei, sekitar Mei, terus bikin penentuan siapa yang berhak mengangkut, sampai terakhir kemudian terjadi OTT sekitar November 2020. Itu memang yang bersangkutan sudah jelas niat jahatnya sudah nampak di situ gitu ya. Maksud saya gini, seharusnya pimpinan KPK sudah bisa berdebat dengan jaksa penuntut ketika itu panggil kenapa kita beri sekian. Jadi memang kita harus bertanya kepada pimpinan KPK yang sekarang. Harusnya berapa tahun tuntutannya? Kalau saya sih selalu berbicara maksimal kalau selalu berdebat dengan pimpinan lain. Ya itu berapa tahun? 20 tahun? Saya pikir 20, tapi karena kondisinya dari COVID seharusnya seumur hidup aja sekalian. Kan kondisinya COVID, berarti nggak ada rasa keprihatinan. Apa yang terjadi? Bapak kan tahu intern KPK. Apa yang terjadi kok bisa cuma 5 tahun tuntutannya? Ya biasanya kronologisnya begini, ketika kemudian jaksa setelah P21 kemudian kan jaksa laporan mereka akan menyebutkan berapa tuntutan. Setelah kemudian mereka mempelajari kasusnya. Nah 5 pimpinan itu selalu walaupun kadang-kadang voting juga. 5 pimpinan? Ya 5 pimpinan memutuskan. Tadi kalau saya bilang 20, Pak Agus bilang 10, Laude bilang 15, jadi, nanti di rata-rata. Tuntutan 5 tahun ini atas persetujuan 5 pimpinan KPK? Yes, of course. Kalau enggak malah jadi aneh kalau tidak. Oh. Harus. Nanti kita akan sebutkan itu. Apakah ada pengaruh politik atau pengaruh lain sehingga cuma 5 tahun? Menurut itu Bapak? nanti Henry yang ngomong tuh. Sebagai Analisa mantan Bapak. penegak hukum, saya masih mikir hukum. Analisa Bapak dulu lah, kan Bapak tahu SOP di sana. Kalau ada keanehan tentu ada sebab Kalau akibat. zaman kita dulu kita we don't care. Ada aja harus orang-orang telepon, kita nggak tanggepin. Jadi menurut Bapak tuntutan yang pantas berapa tahun? Kalau saya bilang sih seumur hidup, karena kondisinya waktu itu COVID sudah jelas waktu itu. Jadi nggak ada keprihatinan. Itu hal yang memberatkan kalau dalam bahasanya
Pak Gayus, itu sebenarnya kondisi yang memberatkan sebenarnya. Terima Selain kasih. dia penyelenggara negara. Pemirsa, kita istirahat dulu sesudah berikut ini.